bedanya air madhi, air mani, air wadi, air teh botol? Banyak banget air sih. Beda-beda. Enggak, maksudnya ini mah yang keluar dari kemaluan, dari kubul. Ada kubul, ada dubur, Pak. Kalau kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Makanya Quran tadabur. Tadabur itu artinya Bapak udah sampai halaman berapa, ulang lagi. Halaman berapa, ulang lagi. Namanya tadabur. Mundur ke belakang. Makanya mohon maaf, dalam bab izalatun najasa dan hadas, lobang belakang namanya dubur. Kalau konteksnya memahami Quran, tadabur artinya dari kata tadabbaro, ya tadabbaru. Akar katanya sama, nggak berbeda, enggak. Apa bedanya? Yang keluar dari, mohon maaf, yang keluar dari kemaluan laki-laki umumnya. Yang pertama, satu, air kencing, air seni. Yang kedua, air wadi. Yang ketiga, air madhi. Yang keempat terakhir, air mani yang mengharuskan mandi. Yang tiga pertama, tidak wajib mandi, wajib wudu kalau mau sholat. Nggak wajib mandi, tapi harus wudu karena cuman hadas kecil. Tapi yang terakhir mani, wajib mandi hadas besar, namanya mani. Sekarang perbedaannya apa antara tiga air itu? Yang pertama, kalau air kencing nggak perlu dijelasin dah, kalau air kencing mah itu mah gampang bedainnya itu. Ya. Air wadi dulu, air wadi. Kalau air wadi biasanya Bapak kalau lagi letih capek, abis ngelakuin sesuatu yang berat banget tuh, capek, ntar dia keluar dah tuh. Hukumnya suci apa najis? Najis. Kena sarung, kena gamis, kena celana, maka najis. Tapi tidak mandi, harus wudu kalau mau sholat. Cukup, karena itu hadas kecil. Singkat saja ini. Yang kedua, namanya madhi. Madhi itu mirip mani, Pak. Mirip. Cuma bedanya lebih rakik. Rakik itu tipis. Kita coba sendiri aja deh. Dia airnya rada tipisan, nggak tebel. Ya. Kemudian keluarnya juga tidak, mohon maaf, kita ini kan dalam Al-Quran ada yang disebutkan wa khuliqa mimma indafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang dafik apa, Pak? Dafik apa? Dafik artinya? Muncrat. Dafik itu tadafuk artinya muncrat. Air yang hina tapi suci. Ya. Nah, air madhi itu keluarnya enggak kayak air mani. Dia keluarnya biasa tapi enak. Enaknya sedikit saja. Kayak orang kencing kebablasan aja begitu. Cuman kalau kencing kan serot begitu bahasanya. Kalau bahasa gampangnya ser begitu. Kalau dia enggak, pelan-pelan. Tetap ada syahwatnya. Cuma syahwatnya syahwat biasa saja. Ya. Hukumnya apa air madhi? Najis. Pakaian yang terkena air madhi harus dicuci, dan Bapak kalau mau sholat wudu dulu. Karena hadas kecilnya belum terangkat. Yang terakhir air mani. Ini air mani harus bisa membedakan, takutnya nanti nggak bisa bedakan mandi mulu. Ini air apaan lagi nih? Setiap keluar air mandi, insya Allah meriang terus. Tuh, mandi terus. Ya, yang terakhir air mani. Ini air mani ini Pak, sebetulnya paling gampang bedainnya air mani. Yang pertama, cirinya ada 3 kata ulama. Yang pertama, talazzuz bi khurujih. Keluarnya nikmat. Nikmatnya kepala-pala. Ubun-ubun lah. Itu satu. Yang kedua, setelah keluar lemes. Badan loyo. Capek. Kalau air wadi tadi kan capek dulu baru keluar. Kalau air mani beda, keluar baru capek, Pak.
Pas keluar, brek, loyo udah beler kemana-mana. Ya. Yang kedua, keluarnya tadafuk, khurujuhu bitadafuk, keluarnya mani pasti muncrat. Nggak mungkin kayak air kencing. Itu ciri-cirinya. Kalau bapak nemuin ciri-ciri itu, mandi hadas. Ya. Nah, ya, tadi keluarnya tadafuk, muncrat, dan keluarnya tuh tidak seperti air kencing, ya. Jadi ntar keluar, ntar berhenti, ntar keluar lagi, ntar berhenti, ntar keluar lagi, begitu. Jadi nggak seperti air kencing, nggak seperti itu. Cirinya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau dalam keadaan basah itu wanginya, baunya seperti adonan tepung, ya. Tapi kalau lagi kering seperti kuning telur. Itu umumnya ulama begitu jelasinnya, umumnya. Nanti tinggal diendus saja. Paham kan bahasa endus, Pak? Jangan serius-serius Bapak ngaji. Surupan aja. Jadi nanti tinggal diinin aja. Ini wanginya wangi apa? Itu ilmu loh, Pak. Ilmu. Kita bisa membedakan itu pakai hawas, panca indera. Ya, bisa dilihat atau misalnya dicium, atau tapi jangan dirasain. Dicium boleh, silakan. Itu, ya. Nah, itu ilmu, karena kadang-kadang anak-anak udah 3, bini udah makin tua, nanya darah keluar kagak paham. Bedain darah ini nipas apa wiladah, ini darah haid, darah pasat, darah istihadah, kagak paham. Udah kagak paham, istrinya nggak boleh ngaji lagi. Yang dosa siapa di akhirat nanti? Jangan berani kawin doang, ngajarin kagak bisa. Ya, wal iyadzubillah min dzalik. Nah, nggak perlu 3 syarat ini terpenuhi, 3 ciri mani ini terpenuhi. 1 ciri saja Bapak tahu, wajib mandi, Pak. 1 ciri dari mani saja Bapak tahu, wajib hukumnya mandi hadas. Nah, itu yang paling umumnya. Nanti Bapak bisa ajarin tuh anak-anak yang baru balik, biasanya kagak tapi paham. Ternyata yang harusnya mandi hadas dia nggak mandi, dia sholat aja, padahal masih ada hadas besar, maka sholatnya tidak sah, berbahaya. Itulah pentingnya faham terhadap persoalan ibadah, ya, paham terhadap persoalan ibadah. Dah. Jadi yang menyebabkan, nah itu nanti ada lagi Pak, sesuatu yang menyebabkan mandi nanti ada lagi. Salah satunya perempuan, itu kan laki-laki umumnya ya. Kalau perempuan 1 head, datang bulan, ya, datang bulan. Oh iya, saya belum jelaskan. Kalau mani hukumnya suci Pak ya. Mani hukumnya suci. Misalnya Bapak bangun tidur, jangan Bapak, anak muda. Oh Bapak, ini anak muda bangun tidur, sarungnya atau celananya basah. Malamnya mimpi, namanya mimpi ihtilam. Maka wajib mandi. Itu yang tadi habis kena mani boleh buat sholat subuh dipakai. Kalau kagak malu. Lah kan suci, kan saya bilang suci nggak Bang? Kalau suci ya boleh dipakai sholat. Yang nggak boleh kalau kena air kencing, kena air wadi, kena air mazi, tidak boleh. Tapi kalau air mani hukumnya suci. Kalau air mani najis, kita najis. Karena kita dibuat dari air mani. Gitu loh. Ya. Air mani tidak najis tapi mengharuskan mandi hadas. Udah begitu. Dah. Kalau bagi perempuan, bagi istri kita umumnya keluar darah haid. Biasanya itu yang umurnya masih di bawah 40, di atas 40. Kalau perempuan yang umurnya 70 kagak keluar lagi. Ngapain keluar mulu? Enggak keluar lagi, enggak bakal haid, enggak. Haid itu darah sehat, bukan darah penyakit. Justru kalau kagak haid malah penyakitan tuh cewek. Cewek lagi. Itu perempuan. Selama dia haid namanya darah sehat, ala sabilis siha. Justru aneh kalau istri kita kagak haid, harus dicek ke dokter. Selama dia haidnya teratur berarti sehat. Karena ulama bilangnya begitu. Darah haid itu darah yang keluar dari jalan yang sehat. Wajib mandi kalau perempuan sudah datang bulan.
Yang kedua darah nifas. Darah nifas itu juga wajib mandi hadas. Yang kedua darah wiladah. Wiladah itu beriringan dengan keluarnya bocil, keluarnya bocah kalau ketika melahirkan. Ya. Nah, ini biasanya dikhususkan untuk perempuan. Tapi maksimal perempuan haid berapa hari, Pak? Maksimal. Bukan minimal, maksimal perempuan istri kita haid berapa hari? 15 hari menurut mazhab Syafi'i. Kalau ternyata lebih dari 15 hari masih keluar, darahnya bukan darah haid, namanya darah istihadoh, wajib sholat. Wajib sholat. Ditegur, Pak, perasaan kamu udah hari ke-16 misalnya masih keluar darah aja, berarti darah istihadah, tetap wajib sholat. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti orang yang tayamum. Kalau orang istihadah tuh wudunya kalau sudah azan, kalau sebelum azan nggak sah wudunya kalau orang istihadah. Yang kedua darah fasad, darah penyakit, darah yang keluar bukan pada darah-darah yang tadi disebutkan, bukan pada waktu nifas, bukan pada waktu wiladah, bukan pada waktu haid. Itu disebut juga darah fasad. Ada ulama yang mengatakan istihadah dengan fasad sama, ya, sama dia juga. Nah, itu umumnya seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan antara laki-laki dengan perempuan wajib mandi hadas besar, wajib mandi hadas besar.